Ya, gua juga sih sama si Ranger Emas. Karena dia seru juga. Doku RQ keren dia. Samain aja deh Ranger Emas. Soalnya kata temen gue dia keren dukung hierarki. Jadi gue samain aja. Sobat Gamer, gelaran MPL Season 5 sudah berakhir dengan RRQ Hoshi keluar sebagai juaranya. Memang tidak dapat dipungkiri, kualitas maupun mental juara RRQ Hoshi sudah pasti di atas rata-rata. Berikut wawancara Top Gamer dengan para pemain RRQ. Kalau ditanya perasaan sih semua orang pasti jawabnya seneng lah. Karena emang ya kalau jadi juara ya pasti seneng. Udah sih paling seneng doang sih. Cuma kalau harapannya buat kedepannya ya semoga bisa terus jadi juara lah. Terus kalau ditanya kalau proses gak ada yang spesial sih. Gak ada yang spesial ya kayak jalanin hidup kayak biasa aja. Kayak kan emang kerjaan ya. Kayak gini kan emang kerjaan ya. Kalau emang belum jadi juara di season sebelumnya ya kita latihan lagi, belajar lagi. Ya itu doang sih prosesnya paling. Jadi faktor hero Selena itu emang termasuk dalam salah satu hero yang kuat yang ada di turnamen kemarin, selain Uranus, selain Cloud, selain Link juga. Jadi itu kayak kita gambling first pick materialnya di situ. Jadi ya mau nggak mau sih pasti mereka bakal buka satu hero kuat yang bisa kita ambil. Gua memilih Red Tracy karena kita bisa memenangin kalau kita perang-perang seperti di Lord, di Turtle, apa misalkan mereka mau ngeras buff kita. Jadi Red Tracy itu banyak gunanya sih. Dan kita tuh nggak bakal takut walaupun di war, soalnya kita juga bisa mengandalkan tank sama seperti kita yang open map, yang bisa satu jagain kita, satu open map. Dan kalau main retribution itu, kalau kita udah menang early gitu, kita bisa sampai late game bisa membawa kemenangan sih. Kalau menurut gua sih kita main offline sama online tuh sebenarnya hype-nya lebih enak offline ya. Cuman di satu sisi ada yang nyaman sama yang enggak juga. Jadi kalau gue sih lebih nyaman di offline sih, soalnya suasananya hype-nya lebih dapet. Terus kan kalau online kan bisa ntar dianggap curang karena koneksi dia apa-apain gitu. I definitely feel good, and I mean our next target will definitely be MSC, followed by Season 6 and hopefully M2 as well. We will definitely watch more Netflix, and I mean the strategy and the meta we will prepare lah, but we won't say anything right now. Yeah, we will be learning the new patch, and of course we will be prepared to go to MSC. Just wait for MSC. Kalau gue caster favorit gue di MPL ya Ranger Emas karena dia dukung Arake. Ya, gua juga sih sama si Ranger Emas. Karena dia seru juga. Doku RQ keren dia. Samain aja deh Ranger Emas. Soalnya kata temen gue dia keren dukung hierarki. Jadi gue samain aja. Karena berhubung Ranger Emas sering nge-host di acara Mid and Gear kita, jadi ya gua Ranger Emas juga. Karena semua pada jawab Ranger Emas, gue milih Clara Mongstar aja lah. Karena dulu pernah jadi tim manajer Dota kita. Gua Volva dah. Pendidikan atau karir? Kalau karena ini di Indonesia ya mungkin tamatin dulu kayak 12 tahun belajar. Nah, terserah itu kalian ikutin kemauan kalian ya. Kalau memang nggak mau kerja ya diam di rumah ya situ aja sampai mati gitu. Kalau memang mau kerja ya semampunya aja, atau mau ikut orang tuanya, atau pokoknya lakuin apa aja yang kamu senang lah. Ya kalau gue juga sebenarnya sama, gue mikirnya pendidikan pasti nomor satu ya. Apalagi akhir-akhir ini kayak banyak calon bibit-bibit pro player lah, kayak mereka masih SMP, SMA cuman udah kelihatan jago. Terus kadang mereka kayak nanya, "Bang, ada saran gak bang gimana?" Kalau menurut gue tamatin dulu sekolahnya, karena mau gimana pun juga sekolah 12 tahun itu penting banget.
Lalu setelah kalau emang udah lulus SMA atau SMK itu udah bisa nentuin sih mau kerja sebagai ikut berpartisipasi di e-sport sebagai player atau mau kerja biasa atau mau kuliah. Yang penting sih yang 12 tahun itu yang diselesai. Ya at least SMA lah gitu. Maksudnya yang normal-normal SMA gitu. Pasti udah SMA tuh pasti bisa berpikir dewasa lah. Di situ tuh pengen milih kemana gitu, mau lanjut kuliah atau mau kemana gitu. Yang jelas pendidikan dulu sih nomor 1 tetap. Yang kedua baru karir. Nah, begitulah Sobat Gamer. Dikenal sebagai pro player tidak menjadikan mereka melupakan cita-cita maupun keluarga. Karena untuk menjadi pro player tidak cuma harus jago main games, namun juga jago menyeimbangkan tiap sisi dalam kehidupannya ya.